Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan leluhur generasi kedua. Lalu pada saat ini leluhur generasi kedua berkata kepada Xiao Yan bahwa meskipun jantung api ini kuat, tetapi Xiao Yan harus tahu bahwa segala sesuatunya memiliki pro dan kontra yang tidak relevan. Jika suatu saat ketika Xiao Yan tidak lagi dapat mengendalikan jantung api maka akan ada konsekuensi yang dapat Xiao Yan tanggung. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun bingung dan pada saat ini tanpa sadar bertanya apa yang dimaksud oleh leluhur. Leluhur generasi kedua pun segera menjelaskan bahwa kemampuan dari Bai Yan atau jantung api putih memainkan peran mutlak dalam mengendalikan medan pertempuran, tetapi Xiao Yan mungkin belum menyadari bahwa setiap kali Xiao Yan menggunakan Bai Yan jiwa Xiao Yan sebenarnya terjatuh pada titik terlemahnya. Xiao Yan yang masih sedikit bingung pada saat ini segera memeriksa apakah Xiao Yan pernah merasakannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur generasi kedua kembali bertanya pernahkah Xiao Yan merasakan jantung api menggila? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini segera kembali mengenang momen di mana dirinya menyerahkan tubuhnya kepada jantung api putih. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan belum pernah melihat jantung api putih menggila. Mendengar hal tersebut leluhur generasi kedua pun mengangguk dan berkata bahwa sepertinya Xiao Yan selalu membiarkannya mengendalikan Xiao Yan ketika Xiao Yan sadar, tetapi begitu Xiao Yan kehilangan kesadaran maka jantung api akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Apakah Xiao Yan pada saat ini ingin mencoba dan hal ini akan dianggap sebagai ujian bagi Xiao Yan? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata tentu saja Xiao Yan pada saat ini tidak keberatan. Xiao Yan juga pada saat ini melihat ketulusan yang bisa dirasakan dari leluhur generasi kedua. Semua leluhur benar-benar dengan tulus mengajari Xiao Yan mengenai kemampuan dari jantung api putih. Oleh karena itu tidak peduli apapun metode yang mereka ajarkan kepada Xiao Yan, mereka tentu saja tidak akan menyakiti Xiao Yan. Justru hal inilah yang pada akhirnya akan membuat Xiao Yan semakin bisa mengenali jantung api putih. Di sisi lain melihat Xiao Yan yang mengangguk pada saat ini leluhur generasi kedua pun lanjut menjelaskan sosoknya berkata bahwa Xiao Yan harus membenamkan dirinya dalam pikiran Xiao Yan dan berikan kendali penuh kepada Bai Yan. Pada saat itu Xiao Yan akan memasuki dunia yang dimiliki oleh jantung api putih. Jika Xiao Yan tidak bisa bangun sendiri setelah beberapa saat maka dirinya akan membantu Xiao Yan keluar tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa keluar sendiri. Hal itu dikarenakan jika Xiao Yan terjatuh ke dalam situasi seperti ini di masa depan tidak akan ada yang bisa membantu Xiao Yan. Jika saat itu tiba maka Xiao Yan benar-benar akan kehilangan semua alasannya untuk hidup. Jantung api putih juga benar-benar akan mengendalikan tubuh Xiao Yan dan menjadi tuan dari Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan pada saat ini segera memejamkan matanya. Pikiran Xiao Yan benar-benar kosong hingga pada akhirnya kesadaran Xiao Yan benar-benar hilang. Xiao Yan seolah-olah tertidur lelap setelah mabuk berat dan ketika Xiao Yan kembali membuka matanya Xiao Yan pada saat ini datang ke dunia dari Bai Yan yang disebutkan oleh leluhur generasi kedua. Dunia api putih ini benar-benar terlihat luas sejauh mata Xiao Yan memandang, tetapi tempat ini tidak sepi dan banyak sosok tinggi dan gelap yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka berdiri dan pada saat ini terlihat pergi ke kejauhan dengan pergerakan lambat. Sosok-sosok hitam ini memiliki tinggi yang bervariasi. Xiao Yan juga seketika menyadari bahwa mereka tampak seperti makhluk hidup karena mereka bergerak. Sementara itu di sisi lain sosok tinggi yang paling dekat dengan Xiao Yan perlahan berbalik. Sosoknya menatap ke arah Xiao Yan dengan sepasang mata putih yang menyala dan langkah kakinya sedikit berhenti. Xiao Yan pun menatap ke arah sosok tersebut yang seolah-olah pada saat ini sedang menunggu. Xiao Yan pun merasakan adanya sesuatu yang salah dan Xiao Yan segera menundukkan kepalanya. Xiao Yan seketika terkejut setelah menyadari bahwa Xiao Yan juga merupakan salah satu dari sosok hitam tinggi ini. Sementara itu di kejauhan pada saat ini bayangan hitam di depan memandang ke arah Xiao Yan dan mengeluarkan raungan pelan.
Meskipun kata-katanya tidak bisa dimengerti, tetapi Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya bayangan hitam ini ingin Xiao Yan mengikutinya. Xiao Yan pun sangat bingung, tetapi pada saat ini Xiao Yan hanya bisa menuruti sosok bayangan tersebut. Dunia bayan ini benar-benar sangat misterius bagi Xiao Yan. Sosok yang tidak ada habisnya di hadapan Xiao Yan pada saat ini masih terus bergerak maju dengan tujuan yang tidak diketahui. Xiao Yan yang mengikuti pergerakan mereka pun pada saat ini segera mengamati sekeliling. Perlahan-lahan Xiao Yan menyadari bahwa dirinya berjalan semakin lambat. Xiao Yan pun merasakan adanya sesuatu di bawah dan Xiao Yan kembali menundukkan kepalanya. Xiao Yan melihat ada banyak lengan yang terentang di bawah kakinya dan terus-menerus meraih Xiao Yan. Dengan melambatnya Xiao Yan ini, bayangan hitam di hadapan Xiao Yan juga pada saat ini semakin menjauhi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat panik dan Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari genggaman dari tangan-tangan ini. Selama bertahun-tahun Xiao Yan yang selalu tampil tenang pada saat ini benar-benar terlihat panik. Kepanikan ini juga pada akhirnya membuat Xiao Yan semakin cepat tenggelam seolah-olah jiwanya ditarik keluar dari tubuh. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar memasuki kegelapan, tetapi pada saat yang bersamaan sebuah tangan tiba-tiba terulur dari kegelapan dan meraih Xiao Yan. Saat berikut Xiao Yan bangun, pada akhirnya Xiao Yan melihat beberapa leluhur yang berada di hadapannya. Xiao Yan terkejut karena beberapa leluhur juga pada saat ini sedang menahan Xiao Yan. Api putih juga pada saat ini menyebar di sekitar menghancurkan beberapa area. Xiao Yan juga merasakan kelelahan yang sangat kuat menyapu dirinya. Rasa sakit yang membakar jiwa juga pada saat ini dapat dirasakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan yang dipenuhi dengan kebingungan pada akhirnya bertanya apakah yang terjadi. Menanggapi hal tersebut, leluhur generasi kedua pun berkata perlahan bahwa saat Xiao Yan kehilangan kesadaran, Bai Yan mungkin juga telah kehilangan rasionalitasnya. Dapat dikatakan pada saat sebelumnya baik Xiao Yan maupun Bai Yan pada akhirnya lepas kendali. Selain itu, izinkan dirinya mengetahui apa yang Xiao Yan lihat di dunia jantung api putih. Xiao Yan pada akhirnya menceritakan semua yang Xiao Yan alami dan ekspresi wajah beberapa leluhur pada saat ini seketika berubah. Leluhur generasi kedua pun pada akhirnya bergumam bagaimana ini mungkin. Menurut apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, sosok-sosok hitam itu seharusnya adalah leluhur. Leluhur generasi kedua pun bertanya kepada leluhur lainnya apakah mereka mengalami apa yang dialami oleh Xiao Yan. Beberapa leluhur pada saat ini menggelengkan kepala mereka dan terlihat sedikit kebingungan. Beberapa leluhur pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa ingin tahu. Sementara itu leluhur generasi kedua pada saat ini segera berkata bahwa ini benar-benar sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah generasi ke-9 juga akan menjadi leluhur? Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa semakin bingung. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah yang pada saat ini dimaksud oleh leluhur. Leluhur generasi kedua pun segera berkata bahwa kata leluhur yang dirinya maksud pada saat ini merujuk pada sesuatu. Dikatakan bahwa leluhur yang dimaksud ini adalah orang yang telah membuka dunia. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung dan merasakan sedikit adanya perasaan luar biasa. Xiao Yan pun bertanya di dalam hatinya mungkinkah Yang Mulia yang pernah membuka dunia ini? Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Yang Xiao Yan pada saat ini perhatikan adalah apakah Xiao Yan telah berhasil atau tidak. Xiao Yan pun segera bertanya apakah ujian dari leluhur sudah selesai. Leluhur generasi kedua pun mengangguk dan pada saat ini kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya lupa memberitahu Xiao Yan meskipun Xiao Yan dan Bai Yan sama-sama kehilangan akal. Dalam waktu singkat ini mereka berdua benar-benar cocok satu sama lain. Itu adalah kecocokan jiwa dan Xiao Yan akan merasakan sesuatu di masa depan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan sedikit merasa lega. Xiao Yan menyadari apa yang dimaksud oleh leluhur dari generasi kedua dan pada saat ini Xiao Yan dengan hati-hati merasakan jantung api putih di tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini memang merasakan adanya hubungan yang tidak bisa dipahami.
Xiao Yan bahkan bisa merasakan emosi dari Bai Yan dengan cara yang halus. Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya kepada leluhur dari generasi kedua. Di sisi lain leluhur generasi kedua pada saat ini kembali berkata bahwa selain hal tersebut dirinya juga akan memberi Xiao Yan 3 sinar aura Bai Yan. Ini akan memungkinkan Xiao Yan meledakkan kekuatan penuh dari Bai Yan tanpa jatuh ke dunia Bai Yan. Jika Xiao Yan pernah jatuh ke dunia Bai Yan maka Xiao Yan hanya harus mengingat untuk menjaga hatinya. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar sosok dari generasi kedua pun seketika melambaikan tangannya. 3 helai aura Bai Yan pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun tanpa ragu-ragu segera membuka mulutnya untuk menerima hadiah tersebut. Xiao Yan pun lanjut kembali mengucapkan terima kasih kepada leluhur generasi kedua. Lalu leluhur generasi kedua pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera memerintahkan Xiao Yan untuk bertemu dengan leluhur generasi pertama. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan dengan diantar oleh para leluhur Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas menuju ke tempat dari leluhur generasi pertama. Pada saat ini di sebuah aula terdengar banyak pertempuran yang terjadi. Serangkaian raungan datang dari aula utama leluhur generasi pertama. Terlihat pada saat ini beberapa bayangan menyerang ke arah leluhur generasi pertama. Bayangan-bayangan ini terlihat persis sama dengan bayangan dari leluhur generasi pertama. Pertempuran di antara mereka pada saat ini segera terjadi dengan beberapa bayangan yang pada akhirnya berhasil dihancurkan. Hanya tersisa leluhur generasi pertama yang pada saat ini melayang di atas langit. Xiao Yan yang pada saat ini baru saja datang dan menyaksikan hal tersebut pun terlihat sedikit kagum. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya dan memberi penghormatan kepada leluhur generasi pertama. Leluhur generasi pertama pun pada saat ini segera perlahan turun dan mendekati Xiao Yan. Sosoknya juga melihat beberapa leluhur lainnya dan ketika matanya kembali tertuju kepada Xiao Yan matanya terlihat jauh lebih dingin. Leluhur generasi pertama pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ujian yang akan dirinya berikan kepada Xiao Yan sangat sederhana. Jika Xiao Yan bisa mengalahkan leluhur generasi pertama maka Xiao Yan akan dianggap lulus. Jika Xiao Yan tidak dapat mengalahkan leluhur generasi pertama maka Xiao Yan akan selalu berada di alam dewa api ini. Setelah selesai berbicara tanpa banyak basa-basi lagi leluhur generasi pertama pun melancarkan serangan kepada Xiao Yan. Kecepatan reaksi Xiao Yan juga pada saat ini sangat cepat dan Xiao Yan dengan cepat menghindari serangan dari leluhur generasi pertama. Xiao Yan pada saat ini tidak perlu lagi bertanya apapun karena peraturan serta ujian dari leluhur generasi pertama ini sudah sangat jelas. Keduanya pada akhirnya sama-sama terjalin dalam pertempuran dan keduanya menggunakan lebih banyak keterampilan tempur dan kecepatan reaksi. Keduanya sangat cepat dan mereka pada saat ini benar-benar terlihat seperti kilatan yang saling berhantaman. Dalam sekejap mata keduanya bertarung selama ratusan ronde dan kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama terbang mundur. Leluhur generasi pertama pada saat ini tidak terlihat terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata dengan dingin bahwa dirinya hanya menggunakan kekuatannya sebanyak 20%. Namun dengan hal itu saja Xiao Yan pada saat ini masih jauh dari bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara apapun. Xiao Yan mengambil inisiatif untuk kembali melakukan serangan. Tinju Xiao Yan lebih cepat daripada sebelumnya dan keduanya pada saat ini kembali terjerat dalam pergulatan. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar terlihat seimbang dengan jual beli serangan. Melihat hal ini para leluhur juga seketika menyadari ada sesuatu yang salah. Leluhur generasi ketiga pada saat ini segera tanpa sadar bertanya sepertinya gaya bertarung bocah ini sama persis dengan leluhur generasi pertama. Leluhur generasi kedua pun menganggukkan kepalanya tetapi saat berikutnya sosoknya seketika tersadar dan mulai lanjut berbicara. Sosoknya berkata bahwa jika diperhatikan lebih dekat terlihat bahwa bocah ini sedang belajar sambil bertarung. Dirinya menghafal trik-trik dari leluhur generasi pertama dan dengan mulus menerapkannya pada pertempuran sebenarnya. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya semua leluhur pada saat ini sama-sama mengangguk. Leluhur generasi kelima pada saat ini lanjut menggelengkan kepalanya.
dirinya merasa ada yang salah dari leluhur generasi pertama dan berkata bahwa leluhur generasi pertama dikatakan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, meskipun dirinya pada saat ini hanya secercah jiwa, namun kondisi ini benar-benar tidak mengurangi sedikit pun kekuatan yang dirinya miliki. Oleh karena itu dirinya khawatir pada saat ini akan sangat sulit bagi bocah tersebut untuk mengalahkan leluhur generasi pertama. Leluhur generasi kedua pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mungkin pada saat ini leluhur generasi pertama hanya ingin membiarkan bocah ini menampilkan kekuatan penuhnya, tetapi meskipun begitu tidak menutup kemungkinan pada saat ini dirinya hanya ingin menghilangkan rasa bosannya. Semua leluhur pun kembali mengangguk dan pada saat ini kembali fokus pada pertempuran di antara Xiao Yan melawan leluhur generasi pertama. Di tengah-tengah benturan ini Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada leluhur generasi pertama. Xiao Yan menjelaskan bahwa leluhur pada saat ini tidak perlu menahan diri, terlebih lagi Xiao Yan juga hanya menggunakan 20% kekuatannya. Mendengar hal tersebut leluhur generasi pertama pun sedikit tersenyum. Leluhur generasi pertama lanjut berkata kepada Xiao Yan, sebaiknya Xiao Yan pada saat ini jangan terlalu banyak berbicara omong kosong. Pertempuran di antara keduanya pada akhirnya kembali meningkat dengan intensitas yang tidak terbayangkan. Keduanya pada saat ini benar-benar saling menghancurkan. Di tengah-tengah pertempuran Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mengalahkan leluhur generasi pertama. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berinisiatif untuk menggunakan kekuatan dari jantung api putih. Xiao Yan berpikir bahwa bagaimanapun jantung api putih telah mengenali sosok dari semua leluhur, dengan begitu dirinya juga pasti akan mengetahui kelemahan dari leluhur generasi pertama. Xiao Yan pada akhirnya memantapkan dirinya dan pada saat ini segera menyerahkan tubuhnya kepada Bai Yan. Bai Yan pun segera mengendalikan tubuh dari Xiao Yan dan pada saat ini berhadapan dengan leluhur generasi pertama. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini leluhur generasi pertama pun sedikit terkejut. Meskipun dirinya juga pada saat ini memiliki jantung api putih, namun bagaimanapun Xiao Yan adalah pemilik asli dari jantung api putih tersebut. Oleh karena itu pada saat ini tidak peduli seberapa kuat dirinya mencoba dengan menggunakan api putih, dirinya tidak akan bisa menang berhadapan dengan jantung api putih yang sesungguhnya. Pada akhirnya begitu Bai Yan mengendalikan tubuh Xiao Yan, sosoknya tanpa basa-basi segera menyerang. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya terlihat semakin condong. Leluhur generasi pertama benar-benar tidak bisa berkutik menghadapi serangan-serangan dari Bai Yan. Pada akhirnya sosoknya benar-benar terlempar mundur dan benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera menarik Bai Yan karena takut dirinya akan mengambil tindakan yang lebih jauh. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas setelah berhasil mengalahkan leluhur generasi pertama. Xiao Yan pada akhirnya lanjut menangkupkan tangannya kepada leluhur generasi pertama yang mulai berdiri. Leluhur generasi pertama pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa itu benar-benar lumayan. Perasaan dipukuli seperti ini benar-benar terasa nikmat karena dirinya sudah lama tidak merasakannya. Xiao Yan pun sedikit terkejut menatap ke arah mata leluhur generasi pertama yang dipenuhi dengan cahaya. Tampak terlihat dari wajah leluhur generasi pertama tampaknya dirinya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Leluhur generasi pertama juga pada saat ini lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini telah berhasil menang, tetapi sesungguhnya dirinya benar-benar berencana untuk melawan Xiao Yan hingga ke 30.000 ronde. Xiao Yan pada saat ini sedikit terlihat lesu karena Xiao Yan sesungguhnya tidak memiliki banyak waktu. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini meminta maaf kepada leluhur. Xiao Yan khawatir dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk bertarung dengan leluhur, tetapi leluhur jangan khawatir karena ketika Xiao Yan datang kembali mereka akan bisa melakukan pertempuran. Terlebih lagi selama periode waktu ini leluhur juga bisa bersenang-senang dengan leluhur lainnya. Leluhur generasi pertama pun hanya bisa menghela nafas dan bergumam bahwa itu sungguh sangat disayangkan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini telah dianggap sukses melewati ujiannya.
sesungguhnya ada banyak yang ingin dirinya warisi kepada Xiao Yan tetapi dirinya tidak ingat banyak sekarang, dirinya hanya bisa memberi Xiao Yan beberapa yang pada saat ini terukir di esensi jiwanya yang tertinggal. Mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur generasi pertama, beberapa leluhur tiba-tiba menjadi bersemangat. Leluhur generasi ketiga pada saat ini tanpa sadar berkata bahwa dirinya mendengar generasi pertama ini memiliki keterampilan rahasia. Mungkinkah pada saat ini dirinya ingin mengajarkan keterampilan rahasia tersebut kepada bocah ini? Leluhur generasi kedua pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa sepertinya keterampilan tersebut disebut dengan formasi Raja Roh tidak tergoyahkan. Leluhur generasi keempat juga pada saat ini membenarkan dan berkata memang itu namanya. Dirinya juga pernah mendengar bahwa leluhur generasi pertama pernah menggunakan formasi ini untuk menghabisi ruang berukuran sedang. Sementara itu di sisi lain leluhur generasi pertama pada saat ini melambaikan lengan baju dan jubahnya. Sosoknya juga perlahan berkata agar Xiao Yan melihat hal ini. Metode ini memiliki nama formasi Raja Roh tidak tergoyahkan. Xiao Yan bisa melepaskan kekuatan Bai Yan sepenuhnya dan membuat kekuatan ini tidak terbatas. Xiao Yan pun menyipitkan matanya menatap ke arah leluhur generasi pertama yang pada saat ini tergantung di atas langit. Bersamaan dengan hal tersebut leluhur generasi kedua pun membuka matanya dan dunia langsung dipenuhi dengan cahaya berwarna putih. Semua area pada saat ini terbungkus dalam api putih dan semua makhluk hidup benar-benar tertahan. Jiwa dan raga mereka pada saat ini benar-benar telah dikosongkan seluruhnya. Dunia waktu dan ruang pada saat ini seolah-olah berada di bawah kilatan api putih. Cahaya yang menyilaukan pada saat ini benar-benar melonjak hingga ke tahap yang sangat ekstrim. Sesaat kemudian pada saat ini seketika area sekitar berubah menjadi kegelapan. Kegelapan ini seketika benar-benar membuat tenggelam jiwa dan raga. Banyak ledakan pada akhirnya segera terjadi dan Xiao Yan bisa melihat ada kabut berdarah yang tidak terhitung jumlahnya yang melonjak. Langit pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang tidak berdosa yang terlihat meratap. Hanya dalam waktu singkat tampaknya ruang yang telah ditutupi oleh api putih benar-benar telah dimusnahkan. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya adegan di hadapan Xiao Yan pun seketika berubah bersamaan dengan leluhur generasi pertama yang mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa metode ini sangat kuat dan bisa meledakkan dunia. Ini menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Bai Yan tetapi kerugiannya juga sangat besar. Setelah digunakan maka Bai Yan akan membutuhkan waktu untuk pulih oleh karena itu selama jangka waktu ini Bai Yan tidak akan bisa digunakan oleh Xiao Yan di dalam pertempuran. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera mengangkat tangannya dan mengarahkan ujung jarinya dan cahaya biru langsung melesat ke antara alis Xiao Yan. Semua informasi tentang Raja Roh tidak tergoyahkan ini pun seketika dituangkan langsung ke dalam pikiran Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika memahami bahwa formasi Raja Roh tidak tergoyahkan ini mungkin adalah keterampilan bertarung Bai Yan yang dapat digunakan secara ekstrim. Dirinya benar-benar memiliki sifat yang mematikan dan luar biasa. Keterampilan bertarung semacam ini tidak diragukan lagi akan menjadi kartu truf terkuat yang dimiliki oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu mengingat efeknya Xiao Yan tidak bisa sembarangan menggunakan teknik ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur generasi pertama segera berkata bahwa hanya itu yang bisa dirinya berikan kepada Xiao Yan. Bagaimanapun dirinya hanyalah secercah jiwa tetapi meskipun begitu ini adalah keahlian unik yang dirinya miliki. Xiao Yan juga harus mengingat janjinya bahwa ketika Xiao Yan memiliki waktu luang Xiao Yan akan kembali ke tempat ini. Xiao Yan harus mengingat bahwa dirinya akan bertempur bersama dengan leluhur generasi pertama sebanyak 30.000 ronde. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya sambil mengucapkan terima kasih. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan adanya panggilan dari luar. Xiao Yan telah berada di alam Dewa Api selama beberapa waktu dan waktu di alam Dewa Api ini jauh lebih cepat. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berpikir ada sesuatu yang salah dengan seseorang yang pada saat ini memanggil Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berpamitan dengan para leluhur dan tanpa basa-basi segera kembali ke tubuh aslinya.
Begitu Xiao Yan membuka matanya, Xiao Yan pada saat ini bisa mendengar panggilan lembut dari Ding Yue. Xiao Yan pada akhirnya segera keluar dan Xiao Yan segera menyadari bahwa kecepatan dari Bahtera telah melambat. Apa yang pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan adalah tempat dengan pemandangan yang luar biasa. Selain itu ada juga banyak suara angin yang disebabkan oleh banyaknya orang yang berseliweran. Kulin dan yang lainnya juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang baru saja keluar. Mereka juga pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa tidak lama lagi mereka akan segera sampai di tempat rahasia 10.000 iblis. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir dengan banyaknya orang tentu saja akan ada banyak orang kuat di sekitar sini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada mereka apakah ada orang yang lebih kuat dari mereka di dunia monster. Chang Sue pun segera berkata bahwa tentu saja ada orang yang lebih kuat di antara mereka. Selain itu ada juga banyak orang luar di alam 10.000 iblis yang bahkan jauh lebih kuat. Xiao Yan kembali menganggukkan kepala dan pada saat ini lanjut bertanya kepada mereka. Xiao Yan bertanya bukankah mereka semua berasal dari istana iblis leluhur? Bolehkah Xiao Yan pada saat ini mengetahui apakah kekuatan orang terkuat yang berada di istana iblis leluhur? Chang Sue pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dikatakan ada beberapa leluhur yang telah mencapai tingkat dogat bintang 6 namun mereka telah lama mengasingkan diri dan tidak ada yang pernah melihat mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit kagum bagaimanapun alam 10.000 iblis ini merupakan alam tingkat sedang. Tanpa diduga mereka benar-benar bisa memiliki seorang dogat bintang 6. Di tengah-tengah perbincangan mereka pada akhirnya kelompok Xiao Yan sampai di sebuah kota. Adegan yang berada di hadapan Xiao Yan ini benar-benar lebih mengejutkan Xiao Yan. Pada saat ini di bawah mereka sebuah kota yang dibangun di atas gunung muncul mengelilingi ngarai. Ada banyak lampu pada saat ini terlihat dari atas langit. Kota ini tampak hidup dan Chang Sue juga pada saat ini sedikit terkejut. Chang Sue pun berkata bahwa mereka pada akhirnya tiba. Ini adalah kota Chuan Yun dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa kota ini telah kembali berkembang. Setelah memasuki area ini terlihat jelas bahwa origin Qi pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin kaya. Ada kegelapan di ujung ngarai dan kegelapan ini seolah-olah mampu menelan cahaya dan terlihat sangat panjang dan misterius. Chang Sue juga pada saat ini kembali berkata bahwa masih ada waktu sebelum pembukaan. Oleh karena itu mereka bisa beristirahat terlebih dahulu di kota Chuan Yun. Terlebih lagi pada saat ini Chang Sue juga merasakan sedikit adanya keanehan. Menanggapi hal tersebut Su Zizai juga mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Chang Sue memang benar. Kota Chuan Yun tidak pernah semarak ini, sehingga dirinya benar-benar ingin tahu mengapa ada begitu banyak orang yang tiba-tiba datang. Sepertinya ada juga banyak orang luar kali ini dan ini benar-benar sangat di luar dugaan. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada mereka sebaiknya mereka pada saat ini pergi ke kota terlebih dahulu untuk mencari Bude Yanti, karena mau bagaimanapun juga kita harus segera melaporkan kepadanya agar bisa berhutang lagi.